Pul! Oh! Ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Wadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang Orde Lama menuju Orde Baru. Pada awal kemerdekaan Indonesia, bangsa ini memasuki masa pemerintahan yang dikenal sebagai Orde Lama. Orde Lama berlangsung sejak tahun 45 hingga 66 dari dipimpin oleh Presiden pertama Indonesia I.R. Soekarno. Masa ini merupakan periode penting karena Indonesia baru saja merdeka dan masih berusaha mencari bentuk pemerintahan yang stabil. Pada awal Orde Lama, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal. Namun, sistem ini dianggap tidak berjalan efektif karena sering terjadi pergantian kabinet dan konflik antar partai politik. Akibatnya, pemerintahan menjadi tidak stabil dan pembangunan tidak berjalan dengan baik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menandai dimulainya demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan presiden menjadi sangat besar dan keputusan negara banyak ditentukan oleh presiden. Pada masa demokrasi terpimpin, politik dari ideologi sangat diutamakan dibandingkan pembangunan ekonomi. Soekarno mengusung konsep Naskom yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme. Namun, kondisi ekonomi Indonesia justru semakin memburuk. Inflasi meningkat sangat tinggi, rakyat mengalami kesulitan ekonomi, dan hubungan internasional Indonesia memburuk akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan sikap anti-Barat. Puncak kritis Orde Lama terjadi pada peristiwa gerakan 30 September tahun 1965, yaitu G3OS, yang menyebabkan kekacauan politik dan keamanan. Peristiwa ini melemahkan posisi Presiden Soekarno. Akhirnya, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat perintah 11 Maret yaitu Superman yang memberikan kewenangan kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Peristiwa ini menandai berakhirnya Orde Lama. Setelah itu, Indonesia memasuki masa Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru bertujuan untuk memperbaiki kondisi negara dengan menata kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pemerintahan Orde Baru menekankan stabilitas politik dan keamanan sebagai dasar pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, pemerintahan menjalankan berbagai program pembangunan seperti Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan, infrastruktur dibangun, dan Indonesia pernah mencapai swasembada beras. Namun, di balik keberhasilan tersebut, pemerintahan Orde Baru bersifat otoriter. Kebebasan berpendapat dibatasi, serta marak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Akhirnya, krisis ekonomi tahun 97 hingga 98 memicu gelombang protes besar dari masyarakat dan mahasiswa. Tekanan tersebut membuat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 98, sekaligus menandai berakhirnya Orde Baru dan dimulainya era
reformasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.